Pemirsa apa kabar? Saya Lili Surati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Agustus. Stasiun pengurangan tekanan darah pembangkit listrik Tenaga Bayu Lepas Pantai yang terletak di kota Lukang, Kabupaten Changhua mengalami kebocoran karbon dioksida kemarin, diduga karena kelalaian proses konstruksi. Total 17 orang dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya tidak ada tanda vital. Untungnya mereka kembali bernapas setelah mendapatkan pertolongan. Kabut putih karbon dioksida membuat para pekerja tidak sempat bereaksi dan terpaksa melarikan diri. Ada yang tampaknya menghirup kadar berlebihan hingga pingsan. Walau tidak memakai alat perlindungan, koleganya tetap berbalik untuk menyelamatkannya. 17 orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit. 3 dari 5 orang yang pingsan tidak memiliki tanda-tanda vital. Walau akhirnya kembali bernafas setelah mendapatkan pertolongan, mereka masih berada dalam kondisi koma. Dokter mengatakan, gejala yang dialami pasien disebabkan oleh keracunan karbon dioksida. Kecelakaan ini terjadi tanggal 20 pagi di kota Lukang, Kabupaten Changhua. Saat itu pekerja sedang menjalani protokol kebakaran, namun diduga proses konstruksinya lalai sehingga mengakibatkan kebocoran karbon dioksida dalam jumlah besar. Ditjen Kesehatan dan Keselamatan Kerja melakukan inspeksi pada sore hari dan menetapkan ada kelalaian konstruksi yang menyebabkan 56 dari 262 silinder bocor. 没有去有预防这个外泄的这些设施，那也没有去做标示禁止这个劳工去误触。它那个开关是撞击的，它一撞击就会弹开了。 Selain menangguhkan pekerjaan, Ditjen Kesehatan dan Keselamatan Kerja juga menjatuhkan denda maksimal $300.000 Taiwan sesuai UU Keselamatan Kerja dan memerintahkan perbaikan secepatnya. Sistem awan konvektif berkembang pesat pada hari sore beberapa hari terakhir ini. Hujan petir terjadi di sekitar Bandara Taoyuan kemarin. Kebocoran air terjadi di ruang keberangkatan Terminal 2. Air tiba-tiba menggulur bagaikan air terjun di sebelah salah satu loket pelayanan. Untungnya tidak memengaruhi proses check-in penumpang. Kebocoran terjadi di Terminal 2 Bandara Taoyuan. Petugas bergegas membersihkan. Menurut perusahaan Bandara Internasional Taoyuan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bocoran air adalah akibat pipa pembuangan air hujan yang bocor saat gempa. Kini telah diperbaiki dan selanjutnya pemeriksaan ekstensif akan dilakukan. Sementara itu, karena pengaruh cuaca, tidak sedikit negara Asia Tenggara yang menerapkan kontrol lalu lintas baru-baru ini. Di antaranya termasuk pembukaan bertahap untuk Da Nang di Vietnam dan hanya mengizinkan 1 penerbangan menuju Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand setiap 10 menit. Taiwan mencatat rekor tertinggi wabah melioidosis pasca taifun dalam sejarah. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan penambahan 47 kasus baru pekan lalu, diantaranya 17 kasus lokal dan 4 kasus kematian. CDC memperingatkan masa inkubasi mencapai 4 minggu. Masyarakat diharap waspada hingga akhir bulan Agustus. Wabah melioidosis di Taiwan terus mengganas. Pekan lalu ada 17 kasus positif lokal dan 4 kasus kematian yang dialami pria usia 50 hingga 70 tahun di wilayah sentral dan selatan. Semuanya memiliki penyakit kronis. 慢性疾病本来就是类鼻疽重症的一个风险因子，所以我们认为应该是跟它本身的慢性病还有年纪比较大都有关系。 CDC menyatakan ada total 54 kasus melioidosis lokal yang tercatat tahun ini, merupakan jumlah tertinggi untuk periode yang sama sejak 2006. 47 diantaranya terkonfirmasi pasca Taifun Gaibi. 7 orang yang meninggal juga menandai jumlah tertinggi yang tercatat pasca taifun sejak pencatatan dimulai. Masa inkubasi melioidosis adalah 2 hingga 4 minggu. Kasus baru masih berpotensi muncul sebelum akhir Agustus. 风灾后类鼻疽的潜伏期大概是2到4周，预期到8月底呢仍然是警戒期，这段期间可能陆续还是会有一些零星的个案出现。 Jumlah pasien enterovirus di seluruh Taiwan menunjukkan peningkatan dan hampir mencapai 13.000 orang. Hal ini mungkin berkaitan dengan peningkatan jumlah anak yang berpartisipasi dalam kegiatan musim panas. Wabah ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga dimulainya sekolah bulan September. Orang tua dan anak diminta meningkatkan kewaspadaan, rajin cuci tangan, dan menjaga sanitasi pribadi. Kerusakan pertanian akibat Taifun Gaibi di wilayah sentral dan selatan Taiwan terus memengaruhi pasar konsumen. Hasil produksi jagung menurun dalam jumlah besar dan harga transaksi di pasar grosir melonjak 1,6 kali lipat.
Akibat Taifun Gaimi, hasil produksi jagung di pasar lelang turun drastis, membuat sebatang jagung yang biasanya seharga $20, sekarang hanya dapat dibeli dengan harga $60, naik 2 kali lipat. Harga transaksi jagung di pasar grosir pada tanggal 20 adalah $37,7 per kilogram, naik 1,6 kali lebih tinggi dari harga transaksi rata-rata sepanjang tahun. Pedagang jagung rebus di Taichung menutup toko karena kesulitan membeli produk jagung. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan pekan lalu bahwa konflik antara Israel dan Hamas sejauh ini telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan korban cedera melebihi 92.000 orang, mencatat rekor suram dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan. Oleh sebab itu, PBB menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan semua sandera. Dari pagi hingga malam, penggali kuburan sibuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Namun jumlah jenazah terlalu banyak, rata-rata 50 hingga 70 kuburan harus digali setiap harinya. Ruang yang tersedia tidak memadai saking banyaknya jumlah jenazah yang berdatangan. ما فيش لا احجار ولا شيء نقدر ندفن فيه، صرنا نفتح البلاط القديم والقبور القديمه والفساق القديمه ونحط فيها. Tanggal 15, Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan jumlah korban tewas dalam konflik Israel-Hamas telah melampaui 40.000 dan korban cedera mencapai 92.401 orang, mencatat rekor kelam dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan di Gaza. Kondisi Gaza porak-poranda, sekitar 2,3 juta orang terpaksa mengungsi. Pengungsi Palestina tidak tahu harus menuju kemana dan cuma bisa membangun tenda sementara di sebelah kuburan. PBB Kamis lalu menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan semua sandera. PBB juga mengkritik pasukan pertahanan Israel terkait kegagalannya berulang kali dalam mematuhi aturan perang yang menyebabkan banyak korban jiwa. On average, about 130 people have been killed every day in Gaza over the past 10 months. Most of the dead are women and children. Putaran baru perundingan gencatan senjata Israel-Hamas diadakan di kota Doha, Qatar. Hamas menyatakan di media sosial bahwa serangan Israel yang berkelanjutan merupakan hambatan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan pameran seni lanskap di Rusia. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.